Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Di video kali ini, aku akan membahas atau membagikan pengalaman pribadi aku, apa yang aku lakukan untuk mempertahankan volume produksi ASI aku agar tidak mudah menurun. Karena kalau misalnya teman-teman nih udah tahu di video sebelumnya, ada video yang menjelaskan kalau aku termasuk salah satu orang yang hiperlaktasi tapi tidak bisa memberikan langsung ASINya sama anak aku. Jadi aku tuh dari awal nggak pernah DBF. Nah jadi bener-bener selama sekarang usia bayi aku tuh 19 bulan, aku tuh selama itu juga melakukan pumping untuk memberikan ASI eksklusif sama bayi aku. Nah banyak yang masuk pertanyaan di DM Instagram yang menanyakan apakah produksi ASI aku masih sebanyak yang sebelum-sebelumnya atau enggak, karena ada mitos yang nyebutin kalau misalnya payudara kalau enggak disusuin langsung ke bayinya itu tuh akan lebih cepet seret gitu loh. Apalagi kalau misalnya sama sekali nggak disusuin, bener-bener ngandelin pumping, biasanya akan lebih cepat seretnya. Nah, alhamdulillahnya itu tuh nggak terjadi dalam diri aku. Memang kalau misalnya dilihat secara volumenya, produksi ASI aku tuh nggak sebanyak awal-awal yang bisa sampai 1,5 liter per hari. Tapi itu wajar karena setiap ibu menyusui ketika sudah mau hampir masuk ke masa ASI 2 tahun, biasanya produksinya akan menurun karena kan diseimbangkan juga dong. Nah, di saat anaknya sudah mulai pasi, sudah mulai makan, apalagi sekarang udah mulai makan nasi, udah mulai banyak ngemil, buah-buahan. Nah, malah kalau misalnya ASI-nya masih tetap sebanyak dulu, lumayan ngeri juga tuh dan lumayan merepotkan juga. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah produksi ASI aku meskipun hanya mengandalkan pumping 100%, nyatanya tidak menurun drastis. Yang mana kayak sekarang tuh di usia Zahra yang mau 19 bulan itu aku masih bisa memproduksi ASI sekitar 400 sampai 600 ml per harinya, dan itu cukup untuk menemani Zahra saat dia mau tidur. Jadi kayak aku tuh ngasih ASI Zahra tuh di periode malamnya aja. Nah, mau tahu apa yang aku lakukan? Simak tipsnya di video ini. Yang pertama adalah rutin pumping. Nah, jadi buat ibu-ibu yang sekarang masih dalam masa menyusuinya awal-awal, masih banyak nih stok susunya, jangan terlena dengan stok susu yang banyak. Jadi misalnya merasa saya sudah cukup nih ngasih ASI pada bayi saya, jadi sisanya dibuang gitu aja. Atau misalnya meskipun bayinya udah kenyang masih ada sisa di payudaranya, itu dibiarin. Yang harus dilakukan adalah mengosongkan payudaranya setiap habis menyusui bayinya. Jadi buat teman-teman yang DBF, direct breastfeeding juga, setelah menyusui bayinya ketika payudaranya masih ada terasa berisi, maka lebih baik dikosongkan saat itu juga. Biar apa? Agar menstimulasi payudara kita untuk merespon bahwa kebutuhan bayi akan ASI itu masih tetap banyak. Soalnya kalau misalnya kita hanya hanya menyusui bayi tanpa misalnya dan masih ada sisa nih ya, kalau misalnya masih ada sisa tapi nggak pernah dipompa, maka justru itu yang menyebabkan produksi ASI-nya cepat menurun karena otak akan menstimulasi bahwa payudara cukup memproduksi ASI-nya sesuai dengan kebutuhan bayi saat itu. Padahal kita nggak pernah tahu kan ke depannya itu apakah kita lagi sakit, kita harus keluar kota, kita apa ya yang mengharuskan kita menggunakan ASI cadangan. Nah itu memang harus terus distimulasi. Begitupun aku, selama ini aku selalu rutin pumping dengan durasi yang tepat. Jadi kalau misalnya dulu aku 4 jam sekali, 6 jam sekali, 8 jam sekali, sampai di periode-periode yang memang sekarang ini aku berada di titik durasi pumping 12 jam sekali. Jadi 1 hari 2 kali nih. Kalau aku sih setiap jam 7 pagi dan jam 7 malam, karena aku rasa itu adalah waktu yang paling ideal. Jam 7 pagi aku bisa pumping sebelum aku ngantor, kemudian malam-malam setelah sholat maghrib aku juga bisa
pumping yang hasil ASINya itu bisa dijadikan alat-alat perang untuk menidurkan Zahra. Nah, kadang-kala sih ketika misalnya kita capek, kita lagi stres, kemudian kita lagi penat, atau kita lagi kurang minum, biasanya memang produksi ASINya akan menurun. Tapi itu tidak akan membuat aku menjadi melonggarkan waktu durasinya, paham gak sih? Misalnya ketika aku bangun pagi dan aku merasa payudara aku nggak penuh-penuh banget, ya aku tetap harus pumping gitu, meskipun berapapun hasilnya. Kerutinan itu yang aku lakukan, yang aku pikir menjadi salah satu faktor utama produksi ASI aku tuh tetap konsisten di volume segitu. Jadi kalaupun ada penurunan itu sangat sedikit sekali, sehingga kalau boleh dibilang itu tetap ideal seiring dengan pertumbuhan usia Zahra. Dan tips yang kedua yang aku lakukan adalah aku rutin dipijat seluruh badan. Jadi aku tuh tipikal memang orang yang seneng dipijit. Dari awal kehamilan pun seinget aku, pada saat aku bed rest yang pendarahan lumayan ngeri-ngeri sedep itu, aku masih dipijit, tapi memang di area-area tertentu aja. Dan setelah kehamilan membesar, aku juga jadi sering dipijit, dan sampai sekarang pun aku memang kayak dipijit 1 bulan sekali. Dan yang aku rasain, setiap kali aku abis dipijit, volume produksi ASI aku tuh langsung meningkat. Jadi ketika aku merasa, tidak hanya ketika merasa badan capek aja, tapi ketika aku merasa produksi ASI aku kok udah beberapa hari ini kayak turun terus ya. Nah, itu biasanya sebagai pertanda bahwa aku harus segera dipijit. Biasanya setelah dipijit, badan jadi rileks, jadi enteng, ke mood kita juga jadi bagus. Nah, selang berapa jam begitu saatnya aku pumping, produksi aku tuh biasanya lebih banyak. Padahal itu aku dipijat seluruh badan, bukan pijat laktasi. Nah, apalagi nih tips yang ketiga, kalau misalnya setelah aku dipijit, itu aku langsung mandi air hangat cenderung panas. Atau bahkan lebih baik berendam di air panas. Itu langsung kayak yang naik sekitar 50% gitu sih produksi ASINya. Entah karena memang aliran darahnya menjadi lebih lancar, entah karena memang si ibu menyusuinya jadi happy, jadi relax, jadi nggak ada beban pikiran yang menyebabkan ASINya jadi kenceng. Tapi aku merasa bahwa setelah aku dipijit plus berendam air panas itu durasinya langsung deres gitu. Terus yang keempat, karena semuanya itu berasal dan aku percaya berawal dari pikiran yang happy, gak stres. Setiap kali ASI aku mulai menurun, aku akan memikirkan makanan apa yang sekarang lagi selera aku makan. Aku pengen makan apa ya yang bikin aku happy? Coklat, susu panas, atau sop iga, atau sesuatu atau semua hal makanan yang memang aku suka dan aku bisa makan lahap. Nah, biasanya setelah aku makan makanan yang aku suka dan aku merasa happy, nah itu juga menjadi salah satu faktor yang bisa membuat produksi ASI aku menjadi banyak. Apalagi nih, biasanya kalau udah makan yang manis atau makan yang berkuah, keinginan aku untuk meminum air hangat itu biasanya jauh lebih banyak daripada biasanya. Terus tips yang terakhir, kalau misalnya semuanya dari poin 1 sampai poin 4 sudah aku lakukan dan aku masih belum puas sama hasilnya, aku akan memanggil bidan untuk pijat laktasi. Pijat laktasi ini sangat powerful kalau di aku ya, untuk meningkatkan volume produksi ASI. Nah, biasanya ketika aku setelah pijat laktasi, aku akan dibantu dengan yang tadi lagi, berendam atau mandi air hangat yang cenderung panas. Terus ketika sebelum pumping, aku akan mengompres payudara aku dengan kain yang panas di bagian yang menggumpalnya agar mencair, dan entah ya apakah memang itu adalah melancarkan aliran darahnya atau mencairkan bagian ASI yang bekunya gitu ya, yang aku merasa itu nanti akan jauh lebih deras daripada sebelumnya. Jadi itu 5 tips dari aku sebagai tambahan ikhtiar kita untuk meningkatkan produksi ASI.
Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi berjuang meningkatkan volume ASI-nya kembali atau berjuang mempertahankan volume ASI-nya agar tetap stabil, tetap rutin harus melakukan 5 tips yang aku sebutkan. Tetapi jangan pernah melupakan satu hal, banyak minum air putih. 2 hal, banyak minum air putih dan jangan stres. Jadi 2 kunci utamanya ditambah 5 tips tambahan agar produksi ASI teman-teman semuanya tetap stabil, tetap melimpah, tetap mencukupi untuk kebutuhan si bayi sampai usia 2 tahun. Oh ya, btw tadi lupa ngomong, poin pentingnya adalah apapun kondisi kita sebagai ibu, apakah kita memberikan ASI secara langsung atau enggak, nyata-nyatanya kalau misalnya kita memiliki pikiran positif, kalau kita bisa mengasihi, bisa menjadi ibu yang terbaik buat anak-anak kita tidak akan terpatahkan semangatnya oleh mitos-mitos yang di luar sana, yang dari awal pun selalu bilang, sayang sih Res, kamu kenapa sih kok nggak coba berusaha lagi untuk ngasih langsung ASI-nya ke bayinya, nanti kalau misalnya mompa terus cepet kering loh ASI-nya gitu lah. Itu kan kadang-kadang statement yang bikin down, dan ketika kita masih menjadi ibu muda yang belum punya pengalaman, itu tuh langsung kebawa pikiran, dan akhirnya karena stres jadi bener kering sendiri gitu. Ngasih ASI ke bayinya secara DBF-nya nggak bisa, mompanya pun malah jadi semakin sedikit volumenya. Nah, yang aku rasain ketika aku mendengar seperti itu, aku tetap stay positif. Kalau misalnya memang aku sudah berusaha untuk mencoba DBF ke bayi aku, tetapi ternyata nggak bisa, ya aku akan cari solusi lain. Salah satunya adalah dengan rutin pumping. Secapek apapun, sengantuk apapun, sesibuk apapun, aku akan pumping di waktu yang memang seharusnya jam pumping aku. Dan itu ternyata cukup berhasil untuk membuat volume ASI aku tetap stabil meskipun aku tidak pernah DBF sama bayi aku. Oke, selamat mencoba, selamat berjuang, tetap semangat, dan aku tunggu komentar, pertanyaan, atau boleh apapun itu yang bisa memberikan saran apalagi sih seputar ASI atau parenting yang bisa kita bahas bareng-bareng. Jangan lupa like, share, subscribe buat teman-teman yang belum subscribe video aku, karena kedepannya aku bakal rutin untuk membahas seputar ASI, parenting, dan traveling. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.